Bayangkan sejenak bagaimana perasaan umat Islam ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Sosok pemimpin, pembimbing, sekaligus cahaya kehidupan mereka tiba-tiba pergi meninggalkan dunia. Rasa kehilangan begitu mendalam, hingga banyak yang tidak percaya bahwa beliau benar-benar telah wafat. Namun, di tengah duka yang menggetarkan itu, Islam harus terus berjalan. Umat membutuhkan pemimpin baru, bukan untuk menggantikan kenabian, tetapi untuk menjaga amanah besar yang ditinggalkan Rasulullah. Dari sinilah muncul 4 khalifah utama yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Mereka bukan sekadar pemimpin, tetapi pilar peradaban yang mengubah wajah dunia. Dari tangan mereka, Islam bukan hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi cahaya yang menerangi berbagai penjuru bumi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi masa yang sangat menentukan. Umat yang sebelumnya dipimpin langsung oleh seorang nabi, kini harus menemukan bentuk kepemimpinan baru. Inilah awal mula lahirnya sistem khilafah yang kemudian dipegang oleh 4 khalifah besar yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Mereka bukan sekadar pemimpin, tetapi juga pewaris misi kenabian yang menjaga agama, sekaligus membangun peradaban. Dari tangan merekalah, Islam bukan hanya bertahan, tetapi justru meluas dan berkembang hingga mencapai kejayaan. Sepeninggal Rasulullah, umat Islam sempat diliputi rasa kehilangan yang amat mendalam. Banyak sahabat tidak percaya bahwa Nabi benar-benar telah wafat. Bahkan Umar bin Khattab kala itu berdiri dengan pedang terhunus dan bersumpah bahwa siapa saja yang mengatakan Muhammad telah wafat akan ia tebas. Namun Abu Bakar tampil dengan ketenangan luar biasa. Ia berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Kalimat ini meneguhkan hati umat, sekaligus menandai dimulainya fase kepemimpinan umat setelah Nabi. Umat Islam kemudian bersepakat untuk memilih seorang khalifah sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah dalam urusan dunia dan agama. Musyawarah digelar di Saqifah Bani Sa'idah, dan akhirnya Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama. Pemilihan ini bukan sekadar keputusan politik, tetapi juga langkah penting dalam menjaga persatuan umat. Dari sinilah perjalanan 4 khalifah dimulai, yang masing-masing membawa keunikan dan kontribusi besar dalam membangun pondasi peradaban Islam. Kepemimpinan mereka menjadi teladan sepanjang zaman tentang bagaimana agama dijalankan dengan hikmah dan keberanian. 4 khalifah ini bukan sekadar pemimpin yang mengatur urusan negara. Mereka adalah sosok yang lahir dari didikan langsung Rasulullah. Mereka mengerti ajaran Islam bukan hanya dalam teori, tetapi juga dalam praktik nyata. Abu Bakar dengan kelembutannya, Umar dengan ketegasannya, Utsman dengan kedermawanannya, dan Ali dengan kebijaksanaannya, semuanya membentuk mozaik kepemimpinan yang harmonis. Setiap masa kepemimpinan mereka menghadirkan tantangan yang berbeda, tetapi juga prestasi yang mengubah wajah dunia Islam. Dari tangan mereka, Islam meluas dari Jazirah Arab ke Persia, Syam, Mesir, bahkan hingga Afrika Utara. Inilah yang membuat periode Khulafaur Rasyidin disebut sebagai masa emas Islam. Mereka bukan sekadar memimpin, tetapi juga menjaga ruh Islam agar tetap murni sebagaimana diajarkan Rasulullah. Mereka melawan kemurtadan, menegakkan keadilan, mengatur pemerintahan, bahkan membukukan Al-Quran agar terjaga sepanjang masa. Semua itu menjadi bukti bahwa peradaban Islam tidak dibangun dengan harta atau kekuasaan semata, melainkan dengan iman, ilmu, dan pengorbanan. Dari masa inilah umat Islam belajar arti sejati dari persatuan dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Maka membicarakan 4 khalifah bukan sekadar mengingat sejarah, tetapi juga menggali teladan yang relevan sepanjang zaman. Kisah kepemimpinan mereka adalah cermin bagi siapa saja yang ingin menjadi pemimpin yang adil, amanah, dan bijaksana. Dalam perjalanan naskah ini, kita akan melihat bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali menorehkan jejak besar dalam membangun peradaban. Mereka adalah bukti nyata bahwa kepemimpinan yang berlandaskan iman mampu mengubah dunia. Dari tangan 4 khalifah inilah, Islam berdiri tegak sebagai cahaya peradaban bagi umat manusia. Abu Bakar As-Siddiq,
adalah khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Beliau dikenal dengan sifat kejujuran dan kelembutannya. Namun ketika memegang tampuk kepemimpinan, ia menunjukkan ketegasan luar biasa dalam menjaga persatuan umat. Salah satu ujian terberat di masanya adalah munculnya gelombang kemurtadan dan orang-orang yang menolak membayar zakat. Abu Bakar berdiri tegas dengan mengatakan, "Demi Allah, jika mereka menolak memberikan sutas tali yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka." Keputusan ini membuktikan bahwa Islam harus dijaga dengan ketegasan meski dilakukan oleh pemimpin yang berhati lembut. Masa kepemimpinan Abu Bakar berlangsung hanya 2 tahun lebih sedikit. Namun dalam waktu singkat itu, ia berhasil meneguhkan kembali fondasi umat yang sempat goyah. Ia mengutus pasukan Usamah bin Zaid untuk melanjutkan ekspedisi yang sudah direncanakan Nabi. Meski banyak yang meragukan, Abu Bakar tetap mengirim pasukan tersebut untuk menunjukkan bahwa Islam tidak boleh dianggap lemah pasca wafatnya Rasulullah. Langkah ini membuat musuh-musuh Islam gentar dan menyadari bahwa kekuatan umat masih terjaga. Abu Bakar membuktikan bahwa konsistensi adalah kunci kemenangan. Prestasi terbesar Abu Bakar yang paling bersejarah adalah inisiatif pembukuan Al-Quran. Setelah Perang Yamamah, banyak penghafal Quran yang gugur. Umar bin Khattab khawatir Al-Quran akan hilang jika tidak segera dibukukan. Awalnya Abu Bakar ragu, namun akhirnya ia setuju. Maka dikumpulkanlah wahyu-wahyu yang masih tersimpan, ditulis ulang dengan teliti, dan disusun menjadi mushaf. Keputusan visioner ini menyelamatkan Al-Quran hingga hari ini tetap terjaga kemurniannya. Abu Bakar membuktikan bahwa kepemimpinan bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menjaga warisan suci untuk generasi mendatang. Kelembutan hati Abu Bakar juga tampak dalam sikapnya terhadap rakyat. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Bahkan ia sendiri yang memerah susu kambing untuk keluarganya, meski sudah menjadi khalifah. Ia sering turun langsung membantu masyarakat, bahkan menyalakan api untuk orang-orang miskin. Kesederhanaan dan kerendahan hati, inilah yang membuatnya dicintai umat. Abu Bakar menunjukkan bahwa kekuasaan tidak boleh menjadikan seseorang sombong, tetapi justru menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah dan hamba-hambanya. Ketika ajal menjemput, Abu Bakar tetap menunjukkan sikap bijaksana. Ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya demi menjaga kesinambungan kepemimpinan. Ia wafat dengan tenang setelah menorehkan sejarah besar. Dari kepemimpinannya, umat Islam belajar arti konsistensi, keberanian, dan pengorbanan. Abu Bakar bukan hanya khalifah pertama, tetapi juga penjaga persatuan yang memastikan Islam tetap berdiri tegak setelah kepergian Nabi. Masa singkatnya penuh pelajaran bahwa seorang pemimpin besar tidak diukur dari lamanya berkuasa, tetapi dari dampak abadi yang ia tinggalkan. Setelah Abu Bakar wafat, tongkat estafet kepemimpinan jatuh ke tangan Umar bin Khattab. Sosok yang dulu dikenal keras terhadap Islam, kini menjadi pilar utama penegak Islam. Umar memimpin dengan ketegasan luar biasa, hingga ia dijuluki Al-Faruq, yang berarti pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Di masanya, wilayah kekuasaan Islam meluas dengan sangat cepat. Persia, Syam, Mesir, bahkan sebagian besar kekaisaran Bizantium takluk di bawah pasukan kaum muslimin. Namun yang paling mengagumkan dari Umar bukan hanya kejayaan militernya, melainkan sistem pemerintahan yang ia bangun dengan prinsip keadilan. Umar menata pemerintahan dengan sangat rapi. Ia membentuk sistem administrasi negara, mengatur baitul mal dan mendirikan lembaga peradilan. Ia memastikan hak-hak rakyat terpenuhi tanpa memandang status sosial atau kedudukan. Bahkan jika ada seorang gubernur yang zalim, Umar tidak segan-segan mencopotnya. Ia sering menyamar di malam hari untuk melihat keadaan rakyatnya. Dari sanalah lahir kisah-kisah yang menunjukkan betapa Umar sangat peduli pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dia membuktikan bahwa kekuasaan bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Di masanya pula kalender Hijriah ditetapkan. Umar ingin umat Islam memiliki identitas sendiri dalam mengatur waktu. Ia juga membangun sistem keamanan kota, mengatur pasar, dan menetapkan aturan-aturan untuk mencegah kecurangan. Semua itu menjadi dasar bagi sistem pemerintahan Islam yang lebih modern. Bahkan sejarawan Barat mengakui bahwa kepemimpinan Umar adalah salah satu model pemerintahan terbaik dalam sejarah. Umar bukan hanya panglima perang,
tetapi juga negarawan visioner yang mampu memadukan kekuatan dan keadilan. Ketegasan Umar juga terlihat dalam sikapnya, yang selalu menempatkan kebenaran di atas kepentingan pribadi. Suatu ketika putranya melakukan kesalahan. Umar sendiri yang menjatuhkan hukuman tanpa pandang bulu. Ia ingin menunjukkan bahwa hukum Islam berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Sikap seperti ini menjadikan Umar simbol keadilan sejati. Rakyat mencintainya bukan karena ia lembut, tetapi karena mereka merasa aman di bawah kepemimpinannya. Umar membuktikan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang berani adil, meski itu berat. Akhir hidup Umar ditutup dengan pengorbanan. Ia ditikam ketika sedang memimpin salat subuh oleh seorang budak Persia. Meski tubuhnya bersimbah darah, ia masih sempat memikirkan siapa yang layak menjadi penggantinya. Ia membentuk Dewan Syura untuk memilih khalifah berikutnya. Umar wafat sebagai syahid, meninggalkan warisan besar berupa sistem pemerintahan yang kokoh. Dari kepemimpinannya, kita belajar bahwa keadilan adalah fondasi terkuat suatu peradaban. Tanpa keadilan, kekuasaan hanya menjadi tirani. Namun dengan keadilan, kekuasaan bisa menjadi cahaya yang menuntun umat menuju kejayaan. Kepemimpinan selanjutnya jatuh kepada Utsman bin Affan. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat pemalu, lembut, dan penuh kedermawanan. Rasulullah pernah bersabda bahwa malaikat pun merasa malu kepada Utsman. Di masa kepemimpinannya, wilayah Islam semakin luas, mencapai Azerbaijan, Armenia, hingga Afrika Utara. Namun, yang paling bersejarah dari kepemimpinan Utsman adalah jasanya dalam standarisasi Mushaf Al-Quran. Ia menyelamatkan umat Islam dari perpecahan bacaan dengan menyatukan mushaf sesuai dialek Quraisy yang diturunkan kepada Nabi. Kedermawanan Utsman sudah terlihat sejak masa Rasulullah. Ia pernah membeli sumur Raumah dengan hartanya sendiri, lalu menghibahkannya untuk kepentingan umat. Ia juga membiayai perlengkapan perang dengan jumlah yang sangat besar. Kekayaannya tidak membuatnya angkuh, justru menjadi sumber manfaat bagi umat Islam. Ketika menjadi khalifah, sifat dermawan ini tetap melekat pada dirinya. Ia membangun infrastruktur, memperluas Masjid Nabawi, dan mendukung pembangunan kota-kota baru. Semua itu dibiayai dengan kedermawanan dan pengelolaan negara yang bijak. Namun kepemimpinan Utsman juga penuh ujian. Semakin luasnya wilayah Islam, semakin kompleks pula masalah politik yang dihadapi. Utsman sering dituduh nepotisme karena mengangkat keluarganya dalam pemerintahan. Padahal yang ia lakukan semata-mata karena percaya pada kemampuan mereka. Sayangnya isu ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah umat. Fitnah demi fitnah mulai merebak, hingga akhirnya memunculkan gelombang pemberontakan. Disinilah ujian kesabaran Utsman benar-benar terlihat. Ketika rumahnya dikepung oleh para pemberontak, banyak sahabat yang ingin melindunginya. Namun Utsman menolak adanya pertumpahan darah di Madinah. Ia memilih bersabar, meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Pada akhirnya, Utsman syahid dibunuh di rumahnya ketika sedang membaca Al-Quran. Darahnya menetes di atas mushaf, menjadi saksi kesetiaannya menjaga kitab suci itu. Peristiwa tragis ini mengguncang dunia Islam, membuka pintu fitnah yang kelak, menjadi ujian besar bagi umat. Meski wafat dengan penuh ujian, warisan Utsman sangat besar. Mushaf yang ia standarkan menjadi rujukan utama seluruh umat Islam hingga hari ini. Tanpa langkahnya mungkin umat akan terpecah dengan bacaan yang berbeda-beda. Utsman mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah harta, melainkan pengorbanan untuk agama. Ia menjadi teladan bahwa kesabaran dan kedermawanan mampu menguatkan umat, meski harus dibayar dengan nyawa. Dari Utsman kita belajar bahwa pemimpin bukan hanya yang membangun kejayaan, tetapi juga yang menjaga persatuan meski dalam fitnah. Setelah wafatnya Utsman, kepemimpinan beralih kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah, seorang yang dikenal dengan keberanian dan ilmu yang dalam. Ali menghadapi masa kepemimpinan yang paling sulit karena umat Islam sedang dilanda fitnah besar. Perpecahan politik mulai muncul, ditambah dengan konflik internal yang mengakibatkan perang saudara. Namun di tengah kondisi yang berat itu, Ali tetap menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia berusaha menjaga persatuan umat, meski harus menghadapi tantangan dari berbagai arah. Ali adalah sosok pemimpin yang sederhana. Ia tidak pernah mengejar kemewahan. Bahkan ketika sudah menjadi khalifah, ia lebih memilih hidup dengan pakaian kasar,
dan makanan sederhana. Namun di balik kesederhanaannya, Ali adalah sosok yang cerdas dan bijak. Banyak perkataannya yang menjadi mutiara hikmah. Ia juga seorang panglima yang berani, selalu berada di garis depan dalam pertempuran. Kombinasi antara keberanian dan kebijaksanaan inilah yang membuatnya sangat dihormati, meski banyak pihak yang menentangnya. Sayangnya, masa kepemimpinan Ali penuh dengan konflik. Terjadi Perang Jamal yang melibatkan Aisyah, Talha dan Zubair. Kemudian disusul dengan Perang Siffin melawan pasukan Muawiyah. Dari konflik inilah muncul kelompok Khawarij yang kelak menjadi ancaman bagi umat Islam. Ali harus menghadapi semua ujian ini dengan sabar, meski hatinya terluka melihat umat Islam saling berperang. Namun Ali tetap berpegang pada prinsip keadilan, menolak segala bentuk tipu daya demi kekuasaan. Kebijaksanaan Ali terlihat dalam sikapnya yang selalu mendahulukan kebenaran daripada kepentingan pribadi. Ia tidak ragu mengkritik orang-orang dekatnya jika mereka menyimpang. Ia juga tidak pernah menjadikan kekuasaan sebagai tujuan hidupnya. Baginya, khalifah adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Meski banyak fitnah menimpanya, Ali tetap setia pada prinsip keadilan dan kebenaran. Sikap inilah yang membuatnya dikenang sebagai pemimpin yang bijaksana dan teguh pendirian. Akhir hidup Ali ditutup dengan kesyahidan. Ia dibunuh oleh seorang Khawarij ketika hendak pergi salat subuh di Kufah. Umat Islam kehilangan sosok yang penuh ilmu dan kebijaksanaan. Meski wafat dalam keadaan penuh fitnah, warisan Ali tetap hidup dalam hati umat. Dari Ali kita belajar arti keberanian, kesederhanaan dan kebijaksanaan. Ia membuktikan bahwa pemimpin sejati bukan yang terhindar dari fitnah, tetapi yang tetap tegar dan adil meski berada di tengah badai perpecahan. 4 khalifah yang memimpin setelah Nabi Muhammad SAW bukan hanya menjaga agama, tetapi juga meletakkan fondasi peradaban Islam. Dari Abu Bakar, kita belajar tentang konsistensi dalam menjaga persatuan. Dari Umar, kita melihat keadilan sebagai tiang pemerintahan. Dari Utsman, kita mendapat teladan kedermawanan dan penjagaan Al-Quran. Dari Ali, kita menyaksikan kebijaksanaan dalam menghadapi fitnah. Semua nilai ini berpadu membentuk sebuah peradaban yang kuat, yang kelak berkembang menjadi salah satu peradaban terbesar dalam sejarah manusia. Di masa Khulafaur Rasyidin, Islam meluas hingga melampaui Jazirah Arab. Persia, Byzantium, Mesir, Syam hingga Afrika Utara berada dalam kekuasaan umat Islam. Namun perlu dicatat, penyebaran ini bukan sekadar penaklukan militer. Islam diterima oleh banyak bangsa karena keadilan dan akhlak pemimpin Muslim. Rakyat yang sebelumnya ditindas oleh penguasa zalim merasa mendapatkan keadilan di bawah pemerintahan Islam. Inilah yang membuat Islam menyebar dengan cepat, bukan hanya dengan pedang tetapi juga dengan keteladanan. Selain itu, sistem pemerintahan yang dibangun para khalifah menjadi dasar bagi perkembangan peradaban selanjutnya. Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara, sistem peradilan yang adil, pembukuan Al-Quran hingga penetapan kalender Hijriah, semuanya lahir di masa ini. Keputusan-keputusan visioner ini menunjukkan bahwa para khalifah bukan sekadar pemimpin spiritual, tetapi juga negarawan yang mampu memikirkan masa depan umat. Inilah yang membuat peradaban Islam bertahan dan berkembang, bahkan hingga melampaui kejayaan Romawi dan Persia. 4 khalifah juga meninggalkan warisan berupa teladan pribadi. Mereka hidup sederhana, jauh dari kemewahan, padahal mereka bisa saja hidup dalam istana megah. Namun mereka memilih jalan zuhud karena sadar bahwa dunia hanya sementara. Kesederhanaan ini membuat rakyat merasa dekat dengan pemimpin mereka. Tidak ada jarak antara rakyat dan khalifah. Mereka bisa bertemu langsung, mengadu masalah, bahkan menegur jika ada yang salah. Hubungan yang erat ini menjadi kunci kokohnya persatuan umat. Dengan demikian, masa Khulafaur Rasyidin adalah masa emas yang membuktikan bahwa kepemimpinan yang berlandaskan iman mampu membangun peradaban besar. Mereka bukan manusia sempurna, tetapi mereka berusaha meneladani Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Dari tangan 4 khalifah inilah Islam berdiri tegak, menyinari dunia dengan cahaya keadilan dan kebijaksanaan. Sejarah mereka adalah pelajaran berharga bahwa peradaban sejati hanya lahir dari pemimpin yang amanah dan rakyat yang bersatu dalam iman. Kisah 4 khalifah bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga sumber pelajaran bagi setiap zaman. Dari Abu Bakar kita belajar tentang keteguhan hati dalam menjaga agama.
Dari Umar kita belajar tentang pentingnya keadilan dalam memimpin. Dari Utsman kita belajar arti pengorbanan dan kedermawanan. Dari Ali kita belajar kebijaksanaan dalam menghadapi fitnah. Semua nilai ini adalah bekal penting bagi siapa saja yang ingin menjadi pemimpin, baik dalam skala kecil maupun besar. Pelajaran utama dari mereka adalah amanah. Kepemimpinan bukanlah hak, tetapi tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Abu Bakar menangis ketika dilantik sebagai khalifah karena ia menyadari beratnya amanah itu. Umar selalu merasa khawatir jika ada rakyatnya yang kelaparan. Utsman rela kehilangan nyawa demi menjaga mushaf. Ali tetap teguh meski dilanda fitnah. Semua itu menunjukkan bahwa amanah adalah inti dari kepemimpinan Islam. Tanpa amanah, kekuasaan hanya akan membawa kerusakan. Pelajaran kedua adalah kesederhanaan. Keempat khalifah hidup jauh dari kemewahan, meski mereka punya kuasa untuk memilikinya. Mereka sadar bahwa pemimpin sejati adalah yang paling dekat dengan rakyatnya, bukan yang bersembunyi di balik tembok istana. Kesederhanaan ini menjadikan mereka teladan sepanjang masa. Bahkan pemimpin modern sekalipun bisa belajar dari kesederhanaan mereka, sebab kekuasaan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pelajaran ketiga adalah keberanian menghadapi ujian. Tidak ada kepemimpinan tanpa tantangan. Abu Bakar menghadapi gelombang kemurtadan, Umar menghadapi ekspansi besar-besaran, Utsman menghadapi fitnah pemberontakan, Ali menghadapi perang saudara. Namun mereka semua tetap teguh pada prinsip. Mereka mengajarkan bahwa pemimpin sejati tidak lari dari masalah, tetapi menghadapi dengan iman dan kesabaran. Keberanian inilah yang membuat nama mereka harum sepanjang masa. Dengan mempelajari kisah mereka, kita bisa memahami bahwa kepemimpinan adalah amanah besar, baik sebagai pemimpin negara, pemimpin keluarga, atau pemimpin bagi diri sendiri. Nilai-nilai dari empat khalifah adalah pedoman abadi. Jika kita ingin membangun peradaban, maka kita harus belajar dari teladan mereka. Sebab mereka membuktikan bahwa dengan iman, keadilan, kesederhanaan, dan keberanian, dunia bisa berubah menjadi lebih baik. Empat khalifah setelah Rasulullah adalah cahaya penerang bagi peradaban Islam. Mereka menjaga agama, membangun sistem pemerintahan, memperluas wilayah, dan menegakkan keadilan. Mereka menghadapi tantangan besar, namun tetap teguh pada iman dan prinsip. Dari masa mereka lahir peradaban Islam yang kelak mencapai puncak kejayaan di bawah dinasti-dinasti berikutnya. Tanpa fondasi yang mereka bangun, mungkin Islam tidak akan berkembang sejauh ini. Sejarah mereka bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dihidupkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Keteguhan Abu Bakar, keadilan Umar, kedermawanan Utsman, dan kebijaksanaan Ali adalah teladan abadi. Setiap pemimpin, setiap umat, bahkan setiap pribadi bisa meneladani mereka. Karena kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi soal tanggung jawab dan amanah. Inilah pesan yang relevan sepanjang zaman. Jika kita perhatikan, setiap khalifah memiliki keistimewaan masing-masing. Abu Bakar menjaga persatuan, Umar menegakkan keadilan, Utsman menjaga mushaf, dan Ali menghadapi fitnah dengan kebijaksanaan. Semua nilai itu saling melengkapi, membentuk satu rangkaian indah. Seperti empat pilar yang menopang sebuah bangunan, mereka menopang peradaban Islam. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang diri sendiri, tetapi tentang umat. Kini lebih dari 1000 tahun telah berlalu, namun kisah mereka tetap hidup. Nama mereka disebut dalam doa. Teladan mereka dijadikan panutan dan warisan mereka dirasakan hingga kini. Mushaf yang kita baca, sistem yang kita jalankan, bahkan nilai keadilan yang kita junjung, semua adalah buah dari perjuangan mereka. Jejak abadi itu menjadi cahaya yang tak pernah padam. Empat khalifah telah pergi, tetapi teladan mereka akan selalu bersama umat. Akhirnya, mari kita renungkan. Jika empat khalifah mampu mengubah dunia dengan iman dan pengorbanan, maka kita pun bisa mengambil teladan untuk mengubah diri dan lingkungan kita. Kisah mereka adalah pengingat bahwa kekuasaan hanyalah alat, sedangkan tujuan sejatinya adalah ridha Allah. Semoga kita mampu meneladani mereka meski hanya dalam langkah kecil. Karena dari langkah kecil yang tulus, lahirlah perubahan besar yang membawa cahaya bagi peradaban manusia.